Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sanfasyang Sutra Trata episode 1670. Sekiranya tidak tekun bersemangat dalam menerima dan menegakkan Dharma, membiarkan waktu berlalu tanpa terjaga, tidak fokus dalam membaca dan melafalkan, detik demi detik akan terbang berlalu, sehingga menghabiskan waktu dan membuang hari demi hari saja, sia-sia tanpa punya pondasi dan berlalu begitu saja, membuat batin tercerahkan menjadi hilang semua. Waktu terus berlalu, tiap menit dan detik. Jika pikiran kita sedikit saja mulai santai, maka kita akan tidak fokus. Jadi kita harus bersungguh hati, mengingatkan pikiran kita setiap saat, menit dan detik. Demikian tiada henti, menyelaraskan, detik berlalu, hati dan pikiran kita harus fokus. Maka, sekiranya tidak tekun bersemangat dalam menerima dan menegakkan Dharma, jika kita tidak tekun dan fokus, maka waktu akan berlalu begitu saja. Ketika kita tidak dapat mengatur waktu kita dengan baik, dengan kita lalai, waktu akan terlewati dalam detik. Betul. Ketika detik demi detik berlalu, pikiran kita tercerai-berai. Jadi saat waktu berlalu dan pikiran kita tidak fokus dalam tiap detik, sehingga bagaimanapun waktu berlalu, pikiran kita tidak tenang dalam setiap detiknya. Inilah kita, membiarkan waktu berlalu tanpa terjaga. Ini tandanya pikiran kita tidak hadir setiap detik. Setiap menit dan detik kita harus bersungguh hati dalam kehidupan kita. Terlebih lagi dalam mempelajari ajaran Buddha. Melafalkan sutra tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua harus melakukan hal ini. Terlebih lagi pada era Sang Buddha. Sang Buddha membabarkan Dharma di saat itu tidak ada sutra yang dapat dibaca. Juga tidak ada kertas, pena yang bisa dicatat kapan saja, harus dengan kesungguhan hati mendengar apa yang dipaparkan Sang Buddha. Setiap kebenaran sejati harus diukir dalam hati. Saat itu adalah demikian, hingga Sang Buddha mencapai nirwana. Semua murid merasa Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Setelah mendengarnya, orang masa sekarang kalau sudah tidak ada Dharma bagaimana diwariskan? Yang Arya Maha Kasapa merasa perlu, saat ini butuh semuanya. Dengan Dharma yang Sang Buddha babarkan dikumpulkan kembali, dibenahi dari awal, namun saat itu tidak segera dibenahi, segera disalin di gulungan, juga sama memilih siapa yang mendengar Dharma Sang Buddha. Dengan ingatan terbaik, setiap kata Sang Buddha masuk ke dalam batinnya, tidak menyimpang, semua orang telah memahami. Setelah dipilih, yaitu Ananda. Ananda adalah orang yang paling sesuai, karena dulu Ananda sudah direkomendasi menjadi pelayan Sang Buddha. Ananda menyampaikan permintaan, sebelum saya menjadi biku, Dharma yang telah dibabarkan Sang Buddha, saya juga belum mendengarnya. Sekarang saya mau menjadi pelayan Sang Buddha. Saya sangat sukacita, namun berharap Sang Buddha dapat membabarkan Dharma kembali. Dharma yang sudah dibabarkan 20 tahun yang lalu. Maka Ananda, dia memiliki kebijaksanaan ini. Meskipun ingin menjadi pelayan Sang Buddha, kita seharusnya memahami tanggung jawab atas Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Maka dia pun demikian, mengulang kembali Dharma yang telah dibabarkan Sang Buddha, mendampingi Sang Buddha, di sisi Sang Buddha, kalimat yang dibabarkan Sang Buddha kepada orang lain, mulai bersungguh hati, mengingatkan. Ini disebut catatan batin. Ini disebut diukir di dalam batin. Maka Sang Buddha berbicara dengan orang tersebut. Dia juga mencamkan dengan kebijaksanaan Ananda. Dia pun demikian. Setelah kehidupan Sang Buddha, Ananda menyelesaikannya. Tentu saja di tengah ini terdapat cerita. Semua orang sudah pernah mendengarnya. Ananda sebelumnya giat bersemangat, giat menegakkan Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Setiap kata masuk ke dalam batin. Waktu tidak pernah kosong. Maka Dharma yang dibabarkan Sang Buddha dapat dibabarkan kembali. Ini disebut mengumpulkan dan menyusun. Semua orang datang mendengar yang dibabarkan Sang Buddha. Demikianlah yang saya dengar.
Semua kalimat yang dibabarkan Sang Buddha, Dharma ini adalah Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Dimulai dari saat ini disebut mengumpulkan dan menyusun. Mengumpulkan dan menyusun pertama kali dimulai dari saat ini. Apa yang dikumpulkan dan disusun saat itu mulai tersebar dari mulut ke mulut. Melewati waktu yang panjang, para guru orang berkebajikan besar. Badanta begitu sungguh hati. Dengan segala metode merekam, demikian diwariskan dari generasi ke generasi, hingga seluruhnya disunting. Disunting dalam hal ini juga dibagi. Satu orang tidak dapat menyelesaikan seluruhnya di saat yang bersamaan yang disunting setiap orang, sehingga terdapat pengulangan pada kitab sutra ini. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha sangat banyak. Hanya sutra teratai saja terdapat 3 bagian sutra teratai yang kita pilih yang diterjemahkan oleh Kumara Jiwa. Setelah Sang Buddha membabarkan yang disunting oleh orang-orang di masa datang, bahasa Sanskerta diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Pada saat beliau menerjemahkan juga meminjam tangan orang lain untuk mendengar, untuk menerjemahkan. Ini melewati selapis demi selapis. Tulisan ada yang sederhana, ada juga yang kompleks, tidaklah sama. Sehingga kita harus mendengar ajaran Sang Buddha dengan sebenarnya. Kita harus sangat berkonsentrasi, pikiran berkonsentrasi, melafalkan sutra harus sesuai dengan pikiran Sang Buddha. Bukan hanya arti secara harafiah saja. Kita ingin melafalkan penggalan sutra saat ini, ingin pada era Sang Buddha. Kondisi pada era tersebut dengan kondisi kita saat ini harus menggunakan kondisi di masa lampau untuk menggambarkan sutra di masa lampau. Demikian menafsirkan kata-katanya. Demikian tidak dapat mencapai maksud hati Sang Buddha. Maka kita sering mengatakan harus memahami batin Sang Buddha, memiliki pandangan dan pemahaman yang sama dengan Sang Buddha. Dalam hal ini kita harus bersungguh hati. Kita harus memperingatkan diri sendiri. Jangan sampai waktu dibiarkan kosong. Waktu yang kosong tidak menggenggam waktu, tidak fokus membaca dan melafalkan. Saat membaca dan melafalkan tidak bersungguh hati. Tidak sedang membaca tulisan, kita sedang mengulang era Sang Buddha. Kehidupan Sang Buddha, kesungguhan hatian Sang Buddha. Saat ingin membabarkan Dharma dengan maksud Sang Buddha, kita harus menghayatinya. Jadi, jika kita tidak benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak fokus, detik demi detik akan berlalu dengan cepat. Waktu akan terus berlalu, satu demi satu detik terbang melewati kita. Waktu bergerak di depan kita dengan cepat, sehingga menghabiskan waktu dan membuang hari demi hari. Waktu yang tidak dimanfaatkan berarti kita menyia-nyiakan hari ini, maka sia-sia tanpa punya pondasi. Dengan demikian berlalu begitu saja. Sutra Buddha jika hanya dibaca secara harafiah tanpa pemahaman mendalam akan berlalu begitu saja. Hanya melihat kata-kata dan membaca kalimatnya secara dangkal tanpa mampu merasakan makna mendalam dari hati Buddha atau memahami inti ajarannya. Jika demikian, Dharma tidak dapat kita terapkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menggunakan hati untuk merasakan dan memahaminya, sehingga batin tercerahkan. Jika kita tidak bersungguh hati memahami maksud dan hati Buddha hanya membaca sutra, maka akan menjadi hilang semua. Waktu, meskipun kamu membaca banyak sutra, akan terus berlalu seiring detik demi detik yang terlewat. Kamu terus membaca dan waktu terus berjalan. Bersama bacaanmu, detik demi detik terbang begitu saja. Maka hati kita ikut terbawa oleh waktu yang berlalu. Jika kamu hanya membaca seperti itu, hanya membaca kata demi kata tanpa masukkan ke dalam hati, tanpa semangat, maka pemahaman dan wawasanmu juga akan berlalu begitu saja. Detik demi detik akan terbang berlalu sehingga menghabiskan waktu dan membuang hari demi hari saja, sia-sia tanpa punya pondasi. Sehingga berlalu begitu saja, membuat batin tercerahkan menjadi hilang semua. Seiring waktu akan menjadi hilang semua. Oleh sebab itu kita harus benar-benar bersungguh hati menyebarkan ajaran Buddha Dharma. Ketika itu diwariskan,
Tidak ada rekamannya pada saat itu. Orang-orang menyebarkannya dengan mendengarkan dengan seksama. Untuk menyelesaikan semua sutra, mereka memilih satu orang, Ananda, untuk mengkompilasinya dari awal. Dia menceritakan kembali semua yang dia dengar dan telah terukir di pikirannya. Namun setelah itu banyak orang menyebarkannya dari mulut ke mulut. Orang-orang yang datang setelahnya harus membuat kalimat dari baris-baris yang terfragmentasi dengan menghubungkan garis-garis yang terfragmentasi jadi kalimat. Niat pikiran asli Sang Buddha adalah perlahan digantikan oleh bagian-bagian sutra. Jadi apa sebenarnya maksud Sang Buddha? Kita harus lebih bersungguh hati. Meskipun sutra sederhana, kita harus merenungkannya secara mendalam. Jika semua orang dapat memahami ini, sutra teratai ini dari aspek pokok terus-menerus mengulangi tentang 6 akar indera dan 6 objek indera, menggambarkan begitu banyak deskripsi. Jika kita hanya membaca lalu melewatkannya, apa manfaatnya bagi kita? Kita harus lebih bersungguh hati, mengubah pikiran kita menjadi niat Buddha saat membabarkan sutra. Bagaimana lingkungannya saat itu? Lingkungan yang seperti apa? Dan bahasa apa yang Buddha gunakan untuk mengajar semua orang? Semua orang menggunakan bahasa apa untuk mempelajari ajarannya? Maka kita harus secara langsung menghayati bahasa dari Buddha, pengetahuan dan pandangan Buddha. Seperti sekarang saya memberitahu semua orang, orang-orang mungkin berpikir, berapa kali Dharma diwariskan? Sepertinya sangat mendalam. Benar, begitulah ia diwariskan. Diwariskan dari generasi ke generasi. Demikianlah sutra menjalaninya, tidak dapat secara langsung mengatakan, demikianlah yang saya dengar. Buddha Dharma mengatakan, karena Buddha Dharma, Buddha telah tiada selama lebih dari 2000 tahun. Ajaran apa yang sebenarnya diajarkan Buddha? Jika kita dapat menghayati batin Buddha dan memahami niat Buddha, kita dapat memahami dengan jelas apa yang diungkapkan oleh naskah sutra ini. Dharma yang Buddha ajarkan adalah kebenaran sejati, bukan hanya secara sederhana mengatakan, telinga saya mendengar suara ataupun mengada-ada. Oh, ini suara dari alam surga Aloha Swara. Alam surga Abaswara. Ini adalah surga Brahma. Kita tidak dapat melihat hal-hal ini di dunia. Karena kita tidak dapat melihat hal-hal ini di dunia, apa gunanya Buddha mengajarkan orang-orang tentang hal ini? Sebenarnya kita telah mengatakan ini sebelumnya. Seperti suara-suara percakapan di atas pada alam surga Brahma, alam surga Abaswara, dan alam surga Subhakartsana. Bahkan sampai alam surga Akanista, Guru Dharma yang berdiam di sini akan dapat mendengar semuanya. Alam surga Brahma yang dibahas, kita sebagai makhluk awam tidak akan mengetahui bagaimana kondisi alam surga Brahma. Alam surga Abaswara tidak berbicara dalam bahasa, bukan dengan telinga mendengar, beliau melihat dengan mata. Beliau membuka mulut dan mengeluarkan cahaya. Mata melihat kondisi yang demikian, apakah kita mampu? Juga tidak mampu, juga tidak dapat merasakannya. Dan ini adalah Dharma. Apa yang diungkapkan oleh kebenaran sejati dari Dharma ini? Melihat kembali sangatlah sederhana, seperti suara-suara percakapan di atas pada alam surga Brahma. Alam surga Brahma sangatlah murni tak tercemar. Kemurnian yang diajarkan Sang Buddha kepada kita harus menghapus kerisauan, segala kerisauan. Sangat banyak manusia di dunia yang benar dan salah. Semua kerisauan ini harus dimengerti. Jangan karena kerisauan ini dibiarkan di dalam batin dan menciptakan kegelapan. Dengan berpengertian, sebersih niat, kanen, bukankah dengan demikian tidak tercemar? Hidup kita dapat lebih sederhana dengan ajaran yang mendalam, dapat membuat kita berpikir lebih dalam, dipergunakan dalam Dharma metode untuk menghapus kerisauan. Jika kita mampu melakukannya, dan juga ingin memberitahu kita semua, alam surga Abaswara dan alam surga Subhakartasana, bertutur kata harus murni.
Bahasa yang murni tidak menggunakan kekotoran dan kekeruhan. Bahasa yang murni dapat membuat batin kita bersinar terang. Jika kita mengotori bahasa, kita dapat mengotori batin orang lain. Ini dapat memfitnah batin orang lain, mengakibatkan kerisauan, dan Anda mengotori batin orang lain. Mulut kita yang menciptakan suara yang keruh, maka mengajari kita untuk memurnikan mulut. Ketika kita mau melafalkan sutra, mantra permunian, karma ucapan, bukankah ada menunjukkan bahwa ucapan kita harus bersih? Bagaimana supaya bersih? Apakah mencucinya dengan air bisa bersih? Dengan melantunkan bersih, lalu menjadi bersih? Semuanya bukan, yakni harus mengingatkan diri kita sendiri. Dengan menggunakan niat pikiran kita mengubah pikiran kita menjadi tidak lagi kotor dan tidak teratur. Kita menetapkan pikiran akan mengubah kekeruhan menjadi kemurnian. Saat ini merupakan dunia dengan 5 kekeruhan. Energi kekeruhan ada di mana? Energi kekeruhan ada di dalam batin manusia, sehingga Sang Buddha berharap ucapan yang kita keluarkan merupakan kata-kata murni, bahasa yang murni. Ini disebut memurnikan hati manusia. Saya setiap tahun bukannya mengatakan demikian, setiap saat juga mengatakan demikian. Terus saja membangkitkan tekad. Saya memurnikan hati manusia, mendoakan masyarakat harmonis, dengan tulus mendoakan dunia terbebas dari bencana. Inilah setiap saat mengingatkan diri sendiri dan ingin memurnikan hati manusia. Juga haruslah mengucapkan kata-kata yang bisa membuat hati orang-orang bisa disesuaikan atau diselaraskan dan diluruskan. Disesuaikan dan diluruskan. Apakah Anda masih ingat dalam satu kurun waktu ini? Terus saja mengatakan kepada semua orang yang mengenai jalan pencerahan yang lurus. Kita harus menggunakan penyesuaian dan membetulkan batin. Harusnya semua orang mengingat kembali dan masih harus mengingatnya, menyesuaikan dan membetulkan batin adalah batin kita mematri pengajaran dari Sang Buddha, membangkitkan kita dan membangkitkan kebijaksanaan, mengubah kesadaran pikiran, membangkitkan kebijaksanaan dari batin kemudian ini, sehingga alam surga abaswara. Jika kita ingin mengeluarkan suara harus demikian. Terlebih dahulu kita harus memiliki niat dan pikiran ini murni tak tercemar, memahami maksud dari Sang Buddha, demikian mengubah energi kotor para makhluk. Ini disebut alam surga abaswara. Di seluruh alam surga yang murni, karena saat ini dunia yang penuh dengan 5 kekeruhan. Dunia dengan 5 kekeruhan bukan hanya sejumput tetapi seluruhnya. Maka kita mengatakan berharap agar sutra dapat disebarluas ke seluruh alam semesta. Dalam hal ini kita harus bekerja keras. Mengapa silsilah Dharma Jingse harus disebarkan? Mazhab Cuci harus dibuka luas. Sangat berharap dapat demikian terbuka luas. Kita harus membuat ajaran dan semangat Sang Buddha bergantung kepada ideologi. Sutra Teratai. Sutra Teratai merupakan sutra teratai di masa Sang Buddha. Kita semua berada di puncak Gunung Nasar, di dunia yang sama dengan Sang Buddha mendengarkan sutra, seperti berada di hadapan Sang Buddha pada masanya. Dan saat ini era Sang Buddha telah berlalu. Kita masih berada di dalam dunia Sang Buddha. Karena Sutra Teratai mengatakan, meskipun telah memasuki parinirwana, saya senantiasa berada di puncak Gunung Nasar, dan juga pernah membacanya dalam kitab sutra. Senantiasa berada di puncak Burung Nasar. Maka setiap orang memiliki pagoda puncak Burung Nasar. Inilah yang dibeberkan Sang Buddha kepada kita semua. Oleh karenanya, suara yang jernih itu, suara yang murni itu bagaikan lingkungan yang terang benderang. Tidak ada pencemaran dan kekacauan, tidak ada energi keruh. Ini semua ada di dalam prinsip kebenaran ini. Jadi, kalau dianalisa sangat rumit, kalau digunakan sangat sederhana, hanya simpan di dalam pikiran, membuat ajaran Buddha simpan di dalam pikiran. Kita memahami hati Sang Buddha, memahami pikiran Buddha untuk membabarkan Dharma seperti ini. Jadi, alam surga, bahkan sampai alam surga akan nista. Bukan hanya satu tingkat, kita menyebar secara merata. Jadi, suara-suara percakapan guru Dharma yang berdiam di sini akan dapat mendengar semuanya.
benar-benar tulus untuk mendengarkan Dharma. Bisa belajar Dharma, menyebarkan Dharma, harus meresapi. Belajar dengan sungguh hati, setelah mempelajari harus menyebarkan lagi. Orang yang mendengarkan Dharma, orang yang membabarkan Dharma, adalah orang yang menyebarkan Dharma. Paragraf sebelumnya juga mengatakan seperti demikian. Membuat Dharma ini masuk ke dalam hati, menjadikan Dharma sebagai guru, berharap semua orang bisa sangat bersungguh hati. Naskah yang dulu, meskipun kelihatannya sangat sederhana, hendak menjelaskannya sangat rumit. Diukir dalam hati sangatlah sederhana, hanya perlu memahami hati Buddha. Memahami pikiran seperti ini sudah cukup. Jadi selanjutnya bagian dari naskah sutra ini mengatakan seperti demikian. Dengarkan dengan sepenuh hati. Ketika seluruh kelompok biksu dan biksuni membaca dan melafalkan sutra atau membabarkannya pada orang lain, guru Dharma yang berdiam di sini akan dapat mendengar semuanya. Yaitu biksu dan biksuni, jika sedang membaca dan melafalkan sutra ataupun membabarkan kepada orang lain, semuanya harus dengan sungguh hati. Praktisi monastik harus ada tanggung jawab, jadi bisa membaca sutra, melafalkan sutra, dan menegakkan sutra adalah harus ada tanggung jawab. Ketika seluruh kelompok biksu dan biksuni membaca dan melafalkan sutra atau membabarkannya pada orang lain, apabila para monastik dapat membaca dan melafalkan sutra akan memperoleh kebajikan dari menegakkan sutra, juga menasihati orang lain untuk membabarkannya, membuat semua makhluk dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Menerima dan menegakkan sutra, kita sudah harus berkonsentrasi sejak saat kita membaca sutra. Belajar hanya harus memiliki manfaat. Keinginan belajar harus memiliki tujuan yang bermanfaat. Semangat ini membutuhkan tekad, sering dikatakan mengangkat bakul beras. Mengangkat bakul beras untuk dunia. Artinya adalah memikul tanggung jawab. Jika ingin belajar dan memahami Dharma, dicuci demi mengurangi penderitaan para makhluk di dunia, kita melakukannya. Oleh karena itu, harus mengemban tanggung jawab mengumpulkan bekal duniawi bagi para makhluk, membawa bekal materi untuk membantu mereka yang menderita, membantu korban bencana dan bantuan darurat. Seperti tahun 2019 pembagian bibit padi di Myanmar. Sehingga dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Kita juga menyediakan beras di sana karena banyak orang yang sudah kelaparan, tidak ada waktu untuk menanam dan memanen padi. Maka kita memberikan bantuan beras secara langsung. Kita memberikan bantuan mendesak sesuai yang mereka butuhkan dan juga memungkinkan mereka untuk menanam padi untuk kebutuhan masa depan secara mandiri. Kita mempertimbangkan bantuan mendesak dan juga kebutuhan masa depan sehingga mereka bisa hidup mandiri untuk waktu yang lama. Inilah alasan kita harus mengangkat bekal beras sebagai bekal hidup di dunia. Demi menyebarkan Dharma Buddha, kita juga harus memikul bakul Dharma, yaitu mengajarkan ajaran Buddha sebagai bekal spiritual di dunia. Dengan demikian, kita tidak hanya membantu kebutuhan materi, tetapi juga memberikan bekal spiritual untuk masa depan yang lebih baik, sehingga mengemban tanggung jawab Buddha dan meneruskan hati Buddha dan melanjutkan tekad Buddha, yakni harus memiliki tanggung jawab yang demikian yang disebut sebagai menegakkan, yakni menegakkan sutra. Kita harus mengingat hal tersebut memiliki manfaat untuk diri kita sendiri, juga harus membabarkan Dharma untuk orang lain, memberi manfaat kepada orang lain dan diri sendiri. Ini disebut sebagai menegakkan sutra. Menegakkan sutra memiliki kebajikan karena ia memiliki hati yang mengemban tanggung jawab, memberi manfaat pada diri sendiri, pada saat yang sama memiliki tanggung jawab untuk memberi manfaat kepada orang lain, melanjutkan mengemban tekad Buddha, bergulir dengan terus-menerus, sehingga pencapaian diri sendiri juga mengajak orang lain membabarkannya. Yang ingin saya sampaikan sangat terbatas. Semua orang bersungguh hati untuk membabarkannya. Kota gaib, kita masih mengingat bab perumpamaan kota gaib. Ke-16, pangeran bersungguh hati mendengarkan Dharma. Para hadirin yang menghadiri persamuan Dharmanya, lihatlah generasi pertama mewariskannya kepada generasi kedua.
Generasi ketiga semakin diwariskan semakin banyak. Dharma ini diwariskan tanpa henti. Bukankah itu tujuannya? Sehingga kita harus memahami setelah membaca naskah sutra, kita masih harus mengingat tanggung jawab ini. Tanggung jawab untuk mewariskan dharma. Sehingga membuat semua makhluk dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Yang paling penting adalah agar para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Apa niat dan batin Buddha ketika datang ke dunia? Mengajar ajaran Bodhisattva, mengajar setiap orang untuk memberi manfaat kepada orang banyak, memberi manfaat kepada orang banyak, mempraktikkan jalan Bodhisattva. Guru Dharma yang berdiam di sini akan dapat mendengar semuanya. Guru yang membabarkan Dharma telah memiliki kebijaksanaan Buddha yang paham semuanya. Hal yang dekat maupun jauh, tiada yang tidak mampu didengarnya. Dharma yang berdiam di sini, Guru Dharma yang berdiam di sini akan dapat mendengar semuanya. Dengan pikiran demikian, membaca, melantunkan, menerima, dan menegakkan, menyalin, membabarkan secara luas, dan lainnya, guru yang demikian ada di sini akan dapat mendengar semuanya. Di sini, ada di manakah? Sebelumnya telah mengatakan kepada semua orang, tempat pencerahan ada di dalam batin, tempat pencerahan di dalam batin kita. Pengajaran Dharma Sang Buddha kemanapun kita pergi akan tetap dibawa. Hanya dengan batinmu memiliki tempat pencerahan, semua tempat merupakan tempat pembabaran Dharma. Jadi, Guru Dharma yang berdiam di sini, artinya dimanapun itulah guru yang membabarkan Dharma. Membabarkan Dharma untuk orang-orang ini berarti pergi kemanapun adalah sama. Ada suara di mana-mana, suara yang terdengar dari manapun juga sama murninya. Suara-suara yang sangat kompleks, entah itu suara neraka, suara binatang, suara gunung, sungai, dan bumi, atau suara surga yang murni. Suara-suara ini sampai dimanapun dapat terdengar. Guru Dharma yang berdiam di sini, suara apapun dapat terdengar di mana-mana, maka guru yang membabarkan Dharma telah memiliki kebijaksanaan Buddha yang paham semuanya. Karena telah dipenuhi oleh kebijaksanaan, kita sutra sudah didengar, serta membabarkan, menerima, dan menegakkan, membaca dan menghafalkan, menulis dan menyalin, dan menjelaskan kepada orang lain dan lain-lain. Kitab sutra ini terus diulang-ulang di dalam batin. Sutra bukanlah kata dan kalimat yang disimpan dalam batin. Pikirannya itu makna yang terkandung di dalamnya, yakni maksud hati Buddha. Batin kita sudah dapat memahami dengan tuntas maksud hati Buddha. Maka ini yang disebut dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan Buddha yang jernih. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang 3 jenis kebijaksanaan. Kebijaksanaan tentang kemahatauan, kebijaksanaan tentang pengetahuan akan jalan pencerahan, kebijaksanaan menyeluruh. Kalian semua seharusnya masih ingat. Maka hal yang dekat maupun jauh, suara yang jauh maupun yang dekat, kita bisa mendengarnya. Tidak peduli apakah itu di neraka, di surga, atau suara dari 10 penjuru juga terdengar. Kita harus memahami semuanya. Berhubung kita dapat mendengar, maka kita juga harus mengamati seluruh alam semesta, bukan hanya di sini dan mendengar suara di sini. Sang Buddha bersabda, menderita bukan hanya penderitaan satu orang, bukan penderitaan 3 atau 5 orang, bukan hanya penderitaan dari orang di satu daerah. Kita harus mengembangkannya sampai ke seluruh dunia, merasakan penderitaan setiap orang. Maka Sutra Teratai Bab Guru Dharma, dimulai sejak kita membahas bab Guru Dharma, sudah mengungkapkan tentang Guru Dharma harus memikul tanggung jawab. Sang Buddha mulai menggalang Bodhisattva dan mulai menyebarkan Dharma Guru Dharma. Ada 5 jenis Guru Dharma. 5 jenis Guru Dharma yang disebutkan dalam bab Guru Dharma. 1. Guru Dharma yang menerima dan menegakkan sutra. 2. Guru Dharma yang membaca sutra. 3. Guru Dharma yang melafalkan sutra. 4. Guru Dharma yang menjelaskan sutra. 5. Guru Dharma yang menyalin sutra. 1. Guru Dharma yang menerima dan menegakkan sutra. Guru Dharma yang menerima dan menegakkan sutra ini yakni mengingat, tiada henti mengingat kembali,
Seperti yang selalu saya beritahu kepada semua orang, harus mengingat kembali masa lalu, dan lainnya. Baik manusia, masalah, benda, semua perlu diingat kembali. Terlebih lagi dharma yang dibabarkan Sang Buddha harus diingat. Harus mengingat berapa lama, mengingat era Sang Buddha ketika membabarkan dharma, maka kita harus membaca kitab sutra. Kita harus mengingat kembali pikiran dan maksud Sang Buddha pada saat membabarkan dharma. Saat itu, inilah orang yang menerima dan menegakkannya yang sebenarnya. Bukan hanya mengingat kalimatnya saja, kita harus mengingat pikiran dan batin Sang Buddha. Pikiran ini harus ditambah, batin mengingat. Kita tidak membaca dharma dengan batin awam. Kita harus mencapai era Sang Buddha, pikiran dan batin Sang Buddha. Kita harus mengemban dan terus berpegang teguh, tidak melupakannya, harus demikian. 5 jenis guru dharma. 1. Guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra, tetap mengingatnya tanpa pernah lupa. 2. Guru dharma yang membaca sutra, duduk tegak dengan hati lurus, mata melihat dan mulut membaca naskah sutra. Jadi yang kedua, guru dharma yang membaca sutra. Guru dharma yang membaca sutra adalah duduk tegak dengan hati lurus, mata melihat dan mulut membaca naskah sutra. Ini dinamakan orang yang membaca sutra, yaitu tulisan kitab sutra di sana. Kita harus duduk tegak dan benar, mulai dengan kesungguhan hati, mata melihat sutra, melafalkan naskah sutra dengan kata-kata yang jelas, kalimat demi kalimat. Dengan demikian dinamakan guru dharma yang membaca sutra. Sebenarnya membabarkan sutra juga sama. Duduk dengan baik, dengan menyampaikan naskah sutra yang Anda pahami dengan baik. Setiap kata jelas sekali. Setiap kata-kata dengan jelas menyampaikan prinsip kebenaran yang terkandung pada orang, masalah, dan benda. Ini dinamakan membaca sutra. Harus menggunakan hati yang sangat lurus dalam membabarkan sutra. Prinsip kebenaran yang sama. 5 jenis guru dharma. 3. Guru dharma yang melafal sutra, telah hafal luar kepala dan mampu melafalkannya secara otomatis. Ketiga adalah guru dharma yang melafal sutra, yaitu orang yang melafal sutra, membaca sebelumnya adalah membaca sutra, baik-baik melihat dengan jelas. Selanjutnya adalah membaca sutra, melafal sutra. Guru dharma yang melafal sutra ini, dia melihat naskah sutra untuk membacanya. Tapi begitu dia sudah familiar dengannya, dia akan bisa melafalkannya. Sangat banyak orang menyebutnya melafal sutra. Melafal sutra artinya sudah sangat matang membacanya. Tidak perlu naskah sutra lagi. Aku mendengar orang membaca maka aku sudah bisa. Tidak perlu naskah sutra. Saya dapat melafalkannya dengan prinsip kebenaran yang sama, yaitu teks sutra, tulisan dahulu, meminjam tulisan untuk membaca. Sekarang membacanya masuk ke dalam hati tidak menggunakan tulisan. Ini dinamakan melafal. Jadi telah membaca dengan sangat matang. Jadi disebut melafal. Ini disebut guru dharma yang melafal sutra. Makna yang terkandung di dalam tulisan ini tidak hanya sekedar melafalnya saja. 5 jenis guru dharma. 4. Guru dharma yang menjelaskan sutra, mampu menjelaskan kata demi kata dan mengajarkan pada orang-orang. 5. Guru dharma yang menyalin sutra, mampu menyalin naskah sutra dan menyebarkannya secara luas. Guru dharma yang keempat dinamakan guru dharma yang menjelaskan sutra. Dia telah memahami sutra, dia sekarang ingin menjelaskan isi sutra ini. Bukan hanya demikian, dan juga setiap tulisan di naskah sutra harus menjelaskan makna di dalamnya. Ini dinamakan mampu menjelaskan kata demi kata dan mengajarkan pada orang-orang. Semua sutra ini telah dipahami, dianalisa supaya semuanya mengetahui. Pada saat bersamaan ingin semua orang juga bisa membaca, menghafalkan, menyampaikan, dan juga mengajarkan. Yang kelima adalah guru dharma yang menyalin sutra. Dia dengan menyalin sehingga juga melihat, membaca, melafalkan, menjelaskan. Menyalin guru dharma yang kelima, jika bisa memahami dengan jelas, saudara sekalian, ini baru benar-benar memahami naskah sutra.
Tapi jika kita hanya melihat sutra tetapi tidak ada rasa hormat terhadap sutra, melihat juga tidak ada gunanya, menghabiskan waktu. Detik demi detik akan terbang berlalu. Waktu itu dibiarkan berlalu, kita tidak benar-benar menaruh dalam hati, sehingga semua orang harus bersungguh hati. Jangan menyia-nyiakan waktu, baik kamu melihat, melafalkan, membaca, menjelaskan atau menyalin, kita semua harus senantiasa lebih bersungguh hati.